Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ustadz Yahya Waloni sudah murtad dan pikun. Nah, ini video dia buat ya. Dia sudah nuduh ustadz-ustadz kita itu murtad ya. Dia nggak ngerti apa-apa tentang Islam gitu kan, lalu dia tuduh ustadz kita murtad. Jadi, sebenarnya yang murtad tuh dia guys, dia bukan cuma murtad tapi juga kafir gitu. Dia sudahlah murtad, kafir lagi guys. Dia sudah pernah menuduh Ustaz Abu Somad ya, siapa, Deddy Corbuzier, Gus Miftah, Yahya Waloni gitu kan. Jadi memang kerjanya apa guys, orang ini suka nuduh sana sini. Dia nggak ngerti ajaran Islam, tapi dia sok-sokan bahas tentang Islam gitu. Nah, soalnya dia fokus pada agamanya sendiri ya, yang mana dia harus lihat itu, apa yang disampaikan dari kitab yang dia tidak pernah mengerti isinya, guys. Kita di Islam itu, Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Nah, dari sini saya udah bisa nyimpulkan, guys, dari awal video aja. Yang dimaksud dia nggak ngerti nih kan, dia makanya Luis tuh ngaji dong, ngaji, belajar tentang Islam. Jadi Anda nih, nggak ngerti Islam, bahas tentang Islam gitu. Kalau kita paham banget gitu, guys. Jadi gini, yang dimaksud saya Waloni adalah ya, untuk masuk surga ya, istilahnya pasti masuk surga ya, dalam artian, tidak tidak, tidak masuk neraka kekal gitu. Selamat itu kan artinya adalah masuk surga dan tidak kekal di neraka, guys. Jadi, itu harus selamat. Nah, beriman itu nomor satu dalam Islam ya. Begitu juga yang Yesus ajarkan. Yesus ajarkan kan, eee, apa, jangan hanya percaya kepadaku, tapi percaya juga kepada Bapa yang mengutusku. Nah, Yesus mengajarkan untuk percaya kepada dirinya dan juga kepada Allah yang mengutus dia, guys. Nah, sama Islam juga mengajarkan seperti itu ya, eee, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan juga seluruh nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Yesus, Nabi Musa, Ibrahim. Kita harus wajib beriman atau percaya kepada semuanya. Jadi ada rukun iman, guys. Salah satunya adalah percaya pada nabi-nabi yang telah diutus Allah. Yang kedua adalah percaya kepada kitab-kitab suci ya, yang pernah Allah turunkan ya. Selain Quran juga, bukan hanya Quran, guys. Nah, itu ada Taurat, Zabur, Injil dan lain sebagainya, beriman kepada malaikat, kodok dan kodor juga, kepada hari kiamat gitu, guys, dan juga pada para malaikat. Nah, itu adalah keselamatan. Nah, jadi dengan beriman Anda akan masuk surga. Dalam artian Anda tidak akan kekal di neraka. Tapi kalau Anda tidak beriman, Anda tidak akan selamat. Dalam artian Anda akan dipastikan kekal di neraka. Tidak akan pernah jangan lagi memasuk surga. Mencium bau surga aja tidak, guys. Nah, itu keselamatan itu. Nah, perbuatan baik itu tidak menyelamatkan dalam artian kalau Anda tidak beriman itu percuma. Jadi seperti debu di tiup angin, guys. Jadi Anda berbuat baik itu tidak menyelamatkan kalau tidak dibarengi dengan iman. Itu dimaksud saya nih. Jadi beriman ya kepada Allah dan Rasulnya ya dan 4 rukun iman lainnya, yaitu kepada malaikat, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Quran ya. Juga percaya juga kepada kodok kodok dan kodor ya, dan juga hari kiamat. Nah, itu semua ya rukun iman itu Anda barengi dengan perbuatan baik, Anda Anda kan, selamat dari api neraka gitu. Kalau kalau, perbuatan baik tanpa iman tidak selamat, guys. Makanya Anda kayak Luis Prasetyo ini ya, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ya, dia berbuat baik sebanyak apapun itu tidak ada gunanya, guys. Amalannya seperti debu di tiup angin. Itu dimaksud oleh Ustaz Waloni gitu. Makanya iman itulah kunci. Jadi kalau Anda tidak punya iman, Anda tidak punya kunci untuk masuk rumah. Meskipun Anda ya udah misalnya rumah Anda Anda pergi ke rumah dari tempat yang jauh. Anda sudah pakai kendaraan super cepat. Anda sudah pakai pesawat jet, lalu Anda pakai kereta super cepat untuk sampai ke rumah Anda. Tapi kalau Anda tidak punya kuncinya ke surga, yaitu iman tadi, Anda tidak akan bisa masuk surga, guys. Nah, itu dia kuncinya. Jadi iman itu harus dibarengi dengan takwa. Makanya dalam Islam itu dikenal beriman dan bertakwa. Nggak bisa hanya bertakwa aja, guys. Ngerti nggak?
harus ada iman dan takwa. Kalau Anda bertakwa alias cuman mengerjakan perbuatan baik, tidak ada gunanya, guys. Seperti debu ditiup angin gitu, guys. Jadi Luis harus ngerti ya. Makanya Luis ngaji dong, ngaji. Jadi kalau nggak ngaji ya error kayak gini, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali meluruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni. Kalau biasanya Yahya Waloni ini suka sekali jelek-jelekin agama Kristen guys. Tapi kali ini agak berbeda. Dia tidak jelek-jelek. Ingat, bukan jelekkan agama Kristen ya. Kalau bagi Anda itu jelek, berarti itulah agama Anda gitu. Karena yang disampaikan Ustadz Waloni itu apa adanya, jujur gitu. Ya. Jadi dia pakai dalil ya, dan itu sangat logis sekali. Dan saya sudah beberapa kali mengomentari. Luis saja nggak ngerti itu kan. Nah, jadi kalau bagi anda merasa itu jelek, berarti agama Anda memang jelek gitu. Itu aja kuncinya, guys. Mungkin agama Kristen ya tumben-tumbenan aja. Tapi justru dia nyontek kali ini. Dia ngajarkan yang sebenarnya ajaran Kristen dia ajarkan ke Bukan nyontek. Yang diajarkan Yesus itu memang Islam ya. Itu bukti ya, kalau Nabi Musa, Nabi Daud, Ibrahim, dan Nabi Yesus semuanya itu ngajarkan tentang Islam. Mereka beragama Islam. Makanya ada kesamaan, guys. Jadi gini, Islam itu bukan agama yang datang pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya meneruskan ajaran para nabi. Makanya diajarkan apa? Beriman pada Allah, bukan beriman kepada Yesus saja, guys. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Rasulnya. Kalau zaman Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya itu zaman Yesus ya Yesus, percaya pada Yesus juga. Kalau nama Nabi Musa ya percaya pada Allah dan Nabi Musa gitu, guys. Itu gitu selesai ya. Jadi Luis harus paham akan hal ini. Ini bukan nyontek ya. Makanya dia harus paham kenapa ada kesamaan itu. Dan ini tidak ngomong tentang Yesus, ngomong hanya tentang beriman kepada Allah, guys. Pada umatnya, dan sepertinya dia bilang bahwa itu ajaran yang ada di dalam agamanya, dan ini perlu juga kita luruskan. Jangan ya, karena Anda itu tidak pernah belajar Islam, tidak pernah mengaji, makanya error, Luis. sampai orang berpikir, oh iya itu ajaran dari agamanya Yahya Waloni, padahal bukan. Ajaran agama Anda bukan itu. Ajaran agama Anda adalah percaya kepada Yesus Tuhan itu, ya kan? Jadi sekali lagi ya, kalau Islam itu memang Islam itu ngajarkan percaya kepada Allah Tuhan dan percaya kepada Rasul-Rasulnya. Tapi Luis tidak percaya kepada Yesus Tuhan gitu, guys. Yang sama dengan yang 3 dalam 1 gitu. Jadi jelas beda. Jadi yang apa disajikan oleh Yahya adalah murni ajaran Islam, guys. Gitu guys. Tapi kalau menurut saya dia ini sedang berada dalam kebingungan. Dia ini lagi bingung. Anda yang bingung karena Anda tidak mengerti. Ustadz Waloni ini sangat paham karena dia pernah belajar Alkitab dan juga belajar Quran. Kalau Anda tidak pernah belajar Quran sama sekali, bahkan Alkitab aja ada error gitu kan. Jadi bagaimana Anda bisa mengomentari Ustadz Waloni yang dia yang sudah belajar di dua alam gitu. Itu alam Kristen dan alam Islam. Anda tidak pernah belajar sama sekali, guys. Dia ini lagi jadi pendeta atau lagi jadi ustadz sebenarnya. Kita langsung aja nonton videonya, guys. Terakhir dia datang ke saya di Jakarta, saya tanya, kita di Islam itu Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Ya, dengan iman kepada Allah, perbuatan baik itu akan bernilai. Kalau Anda tidak beriman pada Allah, percuma Anda berbuat baik, tidak akan dinilai oleh Allah. Kenapa? Sama kayak ibu Anda, kalau Anda tidak mengakui ibu Anda ya sebagai ibu kandung Anda, meskipun Anda berbuat baik sekalipun ya, Anda akan kayak main kundang. Kenapa? Percuma Anda berbuat baik gitu. Ya. Nah, tapi kalau Anda mengakui ibu kandung Anda, harus mengakui Allah sebagai Tuhan Anda ya, Anda berbuat baik akan dinilai oleh ibu Anda. Anda berbuat baik, Anda akan dikasih jajan, dikasih apapun itu, guys, ya kan. Nah, mampu orang tua Anda gitu. Jadi ada dua yang diperlukan, yaitu pengakuan dan perbuatan baik. Jadi iman dan takwa. Islam itu mengajarkan iman dan takwa, Luis. Bukan hanya takwa aja. Nah, itu masalah di situ yang Luis tidak paham, gitu kan. Kalau agama Luis, oke, dia hanya mengajarkan tentang iman saja. Takwa nggak penting. Makanya apapun perbuatan baik Anda nggak penting. Kenapa? Karena yang penting Yesus Tuhan kan. Jadi Islam itu mengajarkan iman dan takwa. Luis agama cuma mengajarkan iman, dan imannya pun buta, guys. Iman yang tidak sesuai dengan Yesus ajarkan, yaitu percaya kepada Allah, bukan hanya percaya kepada Yesus saja, guys. Allah, kita orang Islam diselamatkan karena rahmat.
qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hasala fi suhufil ula suhufi Ibrahim mawa Musa. Terdapat dalam kitab Ibrahim dan Musa. Jadi pengenapan janji Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah disuratkan, sudah di. Nah, gini ya, mau saya komentar lagi adalah kalau kami bahas tentang Yesus, tentang Nabi Isa ya sebagai nabi dan menjelaskannya di referensi di Alkitab, mereka kebakaran jenggot, gitu, ya kan? Nah, padahal yang dibahas itu adalah sosok yang jadi pro kontra di kedua agama, gitu, ya kan? Nah, jadi ini boleh diperdebatkan karena memang dalam Yesus ini dalam perspektif Islam ada, dalam perspektif Kristen ada. Tapi Nabi Muhammad itu tidak ada dalam perspektif Kristen, ngerti kan? Tidak ada di dalam Alkitab mereka tentang ngomong tentang Nabi Muhammad, itu kata mereka. Padahal ada gitu kan. Tapi kita benarkan saja mereka gitu, anggap mereka benar gitu kan. Nah, Nabi Muhammad tidak ada di Alkitab mereka. Kenapa mereka malah bahas tentang Nabi Muhammad? Nah, itu yang nggak boleh guys. Atau Islam tidak ada di kitab mereka. Ya, kenapa mereka bahas tentang Islam? Tapi kalau kita ya bahas Kristen itu ada di Al-Quran ya, bahwa kitab-kitab dan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya itu telah dibawa oleh tangan manusia. Apa buktinya? Lihat agama Kristen, lihat kitabnya. Itu referensi guys. Nah, kalau mereka kan tidak ada referensi ke Quran gitu. Makanya dan lagi Ustaz Yawal ini ngomong tentang iman Islam dan ngomong tentang Nabi Muhammad di depan jemaat kaum muslimin pula. Nah, Louis ini tiba-tiba nongol gitu guys. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Yang dia, ini udah offset namanya. Tapi kalau dia bahas tentang Yesus, oke, ya. Bahas tentang Yesus masih ada titik temunya gitu. Tapi bahas tentang Islam, bahas tentang Nabi Muhammad, iman takwa itu nggak ada di titik temunya guys. Tidak ada yang menjadi perbedaan di antara dua agama dalam artian yang bersinggungan gitu. Jadi Louis ini udah offset dan error guys. Udah offset error. Jadi sebenarnya yang pikun tuh dia, yang pikun. Dia lupa kalau agamanya tidak pernah mengajarkan tentang Nabi Muhammad atau tentang Islam gitu. Jadi dia yang pikun, lalu kedua dia murtad. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi mengakui Yesus sebagai Tuhannya dan tidak mengakui Nabi Muhammad. Jadi dia sudah murtad, udah pikun, alias error, murtad pula alias kafir guys. Jadi lebih parah daripada murtad itu kafir guys. Jadi kafir itu murtad juga sama ya, kafir dan murtadnya adalah sama-sama dikekal di dalam neraka jahanamnya Allah kelak guys. Nubuahkan diinformasikan dari para nabi sebelum datangnya beliau. Nah, maka konsep keselamatan umat Islam beriman kepada Allah. Dia masuk surga karena dia beriman. Orang kafir masuk neraka bukan karena dia masuk surga karena beriman. Tanpa iman, kunci itu tidak dia pegang. Anda berbuat baik sebanyak apapun seperti buih di lautan percuma. Anda tidak akan dapat kunci surga. Kunci surga adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baru dapat kunci, baru Anda berbuat baik sebanyak mungkin. Sehingga perbuatan baik Anda akan dapat nilainya, guys. Dia berbuat dosa. Muslim dan kafirin tetap sama-sama berbuat dosa. Mukmin masuk surga karena iman kepada Allah. Ya, jadi ini poinnya harus ngerti, guys. Muslim dan kafir sama-sama buat dosa, ya. Tapi ya, Muslim itu masuk surga. Kenapa? Karena mereka beriman. Karena pegang kuncinya. Orang kafir padahal sama-sama berdosa nih guys. Orang kafir tidak akan masuk surga karena mereka tidak pegang kuncinya. Ini meskipun sama-sama berdosa, karena umat muslim pegang kuncinya, mereka masuk surga. Meskipun akan dimasukkan ke neraka dulu. Tapi mereka sudah pegang kunci surga. Orang kafir buat dosa, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka tidak pegang kunci surga guys. Nah itu. Ini sebenarnya kajiannya simple gitu. Tapi Louis tidak paham guys. Memang dia sudah pikun gitu kan. Dan juga sudah error. Kafir masuk neraka karena ingkar, kufur, nikmat, tidak mau beriman. Ya kafir itu memang kufur, ingkar, nikmat, tidak mau beriman guys. Sudah dikasih nikmat dengan nafas gitu kan. Yang orang itu ada tahu ya, tabung oksigen itu berapa harganya ya, di COVID ini, masa COVID ini ya. Sekarang Kristen itu semuanya mereka dapat nafas gratis ya, oksigen gratis dari Allah, yang tidak terbatas. Juga dikasih mata untuk melihat, hidung untuk mencium gitu kan. Mulut untuk makan, telinga untuk dengar, ya kan? Tubuh untuk menikmati dunia, makan enak, minum enak gitu kan? Bisa jalan-jalan, tapi mereka kufur nikmat dan tidak beriman kepada Allah yang memberikan itu segalanya dalam malah menjadikan Tuhan selain Allah yaitu Yesus, guys.
Kata dia bahwa Islam itu keselamatannya adalah dengan cara beriman atau percaya, bukan karena perbuatan baik. Nah, ini harus dimengerti ya. Iman itu kunci ya. Jadi masuk surga tuh butuh kunci, namanya iman. Baru habis itu Anda ya untuk selamatkan diri Anda dari neraka, dalam artian masuk surga tanpa masuk neraka, Anda butuh berbuat baik. Nah, jadi nggak cukup hanya pegang kunci, guys. Kalau Anda kalau Anda beriman tapi tidak berbuat baik, Anda akan dimasukkan dulu ke neraka. Jadi itu adalah kunci gitu loh. Makanya lu harus ngerti ya. Itu dia ngerti tentang kunci ini udah pikun deh guys ya. Dia lupa kalau dia masuk rumah itu butuh kunci. Jadi kalau kalau dia nggak punya kunci ke rumahnya, dia tidak akan bisa masuk rumahnya gitu guys. Nah, ini dia titik poin masalahnya. Dan untuk menanggapi hal ini, saya ada beberapa poin, ada beberapa hal, dan teman-teman harus ikuti sampai akhir supaya Saya akan ikuti sampai akhir untuk membongkar kebodohan, maaf ya, saya nggak mau kata itu, ketidakcerdasan Anda, Luis. Ya. tidak terjadi salah paham. Yang pertama, Islam itu kan diselamatkan karena perbuatan baiknya atau perbuatan amalnya. Itu yang Anda tidak ngerti, ya. Saya ajarkan Luis ya, Anda harus ngaji sama saya, nggak usah sama Ustaz kita dulu, sama saya aja dulu Anda ngaji. Ya, kita diselamatkan karena iman kita, ya, baru takwa. Jadi kita tuh harus beriman dan bertakwa. Nah, beriman adalah kunci surga. Bertakwa adalah untuk memastikan Anda tidak dimasukkan dulu ke dalam neraka, gitu guys. Jadi kalau Anda cuma punya iman, kunci surga itu tidak tidak membuat Anda tuh langsung masuk surga. Ya, tergantung amal Anda. Kalau Anda tidak berbuat baik tapi buat jahat, Anda akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Berarti Anda nggak selamat meskipun Anda pegang kunci surga. Nah, baru nanti Anda bisa masuk surga setelah semua dosa-dosa Anda dibakar di neraka, guys. Benar ya, dan itu juga pendapat dari ustadz-ustadz yang lain ya, kecuali Yahya Waloni. Semuanya begitu. Nah, makanya dia nggak pernah dengar nama ustadz. Saya aja yang bukan ustadz juga tahu itu, guys. Makanya Luis ini dia apa ya? Dia nggak pernah ngaji atau gimana gitu. Makanya inilah orang yang ngambil video sepotong-sepotong, akhirnya dia jadi error guys. Jadi Luis ini udah lebih daripada pikun, tapi dia lebih parah dari itu yaitu error guys. Dan bahkan di beberapa artikel yang menunjukkan bahwa itu artikel dari Muslim sendiri. Baca artikel. Ngaji Luis, bukan baca artikel, ngaji. Artikel itu Anda tidak akan mengerti kalau Anda tidak ngaji gitu. Jadi apa poin dalam Islam itu dia nggak paham gitu kan. Nanti kita lihat apa artikel ya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu diselamatkan karena perbuatan baik mereka. Kalau umat Islam diselamatkan karena perbuatan baik kami ya, bukan karena iman kami ya. Makanya untuk apa kami beriman? Jadi kalau dia katakan yang diselamatkan itu adalah perbuatan baik, berarti logika gini guys ya. Berarti saya nggak usah beriman ya. Saya tidak usah percaya pada Allah, tidak usah percaya kepada nabi-nabinya. Saya cuma berbuat baik. Masuk surga saya. Selamat nggak saya dari neraka? Enggak. Saya akan masuk neraka kekal di dalamnya. Karena saya tidak beriman alias tidak pegang kunci surga, guys. Itu logika sederhana loh. Kok bisa-bisanya Luis Pasito ini nggak ngerti gitu, guys. Atau amal mereka. Saya bukan ahli dalam agama Islam. Nah, ini udah disclaimer gitu kan. Saya bukan ahli di dalam agama Islam. Jadi Anda bukan ahli, tapi juga tidak tahu apa-apa gitu. Jadi jangankan ahli, istilahnya apa ya? Yang baru mulai itu apa guys pemula pun tidak gitu. Jadi bukan ahli enggak, apalagi pemula lalu bahas tentang Islam. Jadi disclaimernya jadi gini loh guys. Jadi istilah ini terlihat mungkin kalau Luis sudah pikun. Bahkan dia karena gini, kenapa kita katakan dia pikun? Dia disclaimer kan, saya bukan ahli dalam agama Islam, tapi dia pikun, lupa. Sebagai orang yang nggak ahli dalam agama Islam, itu nggak bisa bahas sesuatu yang dia tidak pahami gitu guys. Ngerti nggak? Saya tidak pernah mengklaim diri saya itu tidak ahli dalam agama Kristen ya. Kenapa? Karena saya tahu banget gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan disclaimer pikun ya, kayak Luisnya kan pikun nih. Misalnya saya tiru dia kan. Saya pikun, kalau pikun saya itu begini guys misalnya. Saya disclaimer dulu nih, saya nggak ngerti tentang agama Kristen, ya kan. Nah, tapi saya bahas Kristen, nah itu baru saya pikun. Nah, kayak dia ini kan. Tapi saya tidak, saya ngerti agama Kristen gitu. Nah, saya baca kitabnya dan saya bandingkan dengan perkataan pendeta dan gereja. Jadi ajaran Kristen itu ada di pendeta dan gereja, Alkitabnya ngomong lain guys. Makanya saya bedakan. Ya, apa istilah kitab
Itu beda dengan apa perkataan pendeta dan gereja, guys. Jadi saya ngerti banget itu. Makanya saya tidak pernah disclaimer. Tapi Louis ini parahnya dia pikun. Sudahlah disclaimer nggak paham Islam, tapi dia apa namanya bikin konten tentang Islam. Itu kacau berpikir ya, guys. Jadi error kita sebut itu kan. Lebih dari apa pikun dan error, guys. Tapi saya akan mengutip tulisan dari orang Islam sendiri yang menunjukkan dan menguatkan argumentasi ini bahwa Islam itu diselamatkan atau diampuni dosanya atau bisa lolos dari neraka itu karena perbuatan baiknya. Dalam artikel yang dimuat Detik News dikatakan bahwa ada 5 amalan. Ini dari judulnya bisa nggak usah baca isi guys ya. 5 amalan penghapus dosa besar dan kecil yang menurut Islam. Ingat ya, menghapus dosa bukan menyelamatkan, ya. Jadi gini guys ya. Gini. Anda misalnya mau masuk ke rumah ya. Rumah ibu yang punya ibu Anda. Punya bapak ibu Anda. Anda cuma anak ya. Untuk masuk itu perlu kunci. Kuncinya apa? Mengakui kedua orang tua Anda ya. Kedua orang tua Anda bahwa mereka adalah ibu dan ayah kandung Anda. Anda pegang kunci, Anda akan dibolehkan masuk ke rumah gitu. Nah, tapi kalau Anda berbuat salah ya, ibaratnya kalau Anda membangkang orang tua, disuruh jangan begadang Anda begadang, disuruh jangan dugem gitu kan. Nah, itu adalah kesalahan Anda ya. Ada kecil dan besar orang tua. Yang kecil misalnya orang tua nyuruh ke pasar beli telur nak, nggak mau. Nah, itu kesalahan kecil. Kesalahan besar misalnya jangan dugem juga. Yang berzina ada zina juga, itu kesalahan besar. Nah, untuk menghapus itu Anda perlu apa? Berbuat baik pada orang tua. Nah, agar orang tua Anda tuh luluh dan tidak lagi marah sama Anda. Nah, jadi beda, kunci rumah tetap Anda pegang gitu. Enggak? Jadi mengakui orang tua sebagai orang tua kandung, Anda pegang kunci rumah, ya. Tapi tetap meskipun Anda pegang kunci rumah, Anda itu bisa tetap dimarahin, ya. Karena kalau Anda buat salah gitu kan, baik kecil maupun besar. Nah, itu ketika Anda buat salah kecil atau besar, itu untuk menghapusnya butuh Anda itu berbuat baik pada orang tua. Jadi beda ya, kunci dengan menghapus kesalahan itu beda guys. Nah, Louis dia menyamakan antara kunci dengan menghapus dosa. Ini ngomong tentang amalan penghapus dosa dan besar dan kecil, bukan amalan untuk masuk surga guys. Ngerti ya? Jadi beda antara amalan penghapus dosa besar dan kecil menurut Islam dengan kunci menuju surga itu beda ya. Jadi ini hanyalah syarat untuk agar Anda tidak masuk neraka gitu. Jadi Anda tuh langsung masuk surga tanpa melalui neraka. Tapi kalau Anda tidak melakukan amalan ini ya, meskipun Anda pegang kunci surga, Anda akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan amalan yang menghapus dosa besar dan kecil. Jadi kalau Anda terlalu berat timbangan dosa besar dan kecilnya, dosa-dosa Anda lebih berat pada pahala, Anda akan dibakar dulu di neraka sampai dosa-dosa Anda terbakar semua ya. Baru Anda dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Anda beriman tadi, Anda pegang kuncinya. Tapi kalau Anda tidak beriman, tidak pegang kuncinya, cuman berbuat baik, ya, Anda tidak akan dinilai amal Anda, guys. Anda akan dimasukkan kekal di dalam neraka jahanam. Itulah orang-orang Louis nanti, guys. Penghapus dosa besar dan kecil yang menurut Islam yaitu perbuatan baik, salat 5 waktu, zikir, salat tobat, dan juga salat Ramadan. Jadi 5 hal ini katanya bisa. Salat Ramadan, mana ada salat Ramadan, salat tobat guys. Yang ada sholat sunnah tobat yang ada ya, bukan sholat tobat, bukan sholat Ramadan. Namanya adalah sholat tarawih dan witir gitu guys. Jadi Louis ini nggak ngerti ya. Yang bisa bedakan antara puasa Ramadan dengan sholat tarawih dan witir gitu. Jadi inilah orang guys, kalau nggak ngerti Islam, bahas tentang Islam. Sementara kita ya, yang ngerti Kristen, bahas tentang Kristen, dikatakan mereka tidak ngerti. Karena kita tidak pernah disclaimer ya, karena kita memang ngerti. Dan kita memang terbukti ngerti, karena kita memang bahas ayatnya gitu kan, apa yang tertulis. Tapi ini jelas ngaco, malah jadi orang ngaco, pikun, malah dan murtad, malah ngatain kita itu adalah nggak tahu apa-apa, pikun dan murtad guys. Itu luar biasa ini. Jadi sebenarnya dia tuh lagi ngomong kepada dirinya sendiri gitu. Jadi dia salah tembak guys, salah sasaran gitu kan. Menghapus dosa besar dan dosa kecil. Di situ salah satunya ada perbuatan baik. Kalau mereka berbuat baik kepada orang lain, maka dosanya akan dipotong gitu. Atau dapat remisi hukuman di neraka.
atau juga bisa dengan berbuat puasa atau puasa Ramadan, puasa taubat, begitu bisa menghapuskan dosa, mengurangi hukuman yang ada di neraka. Menghapus dosa itu dengan minta ampun pada Allah, bertobat ya. Ya Allah, aku minta ampun ya. Dan ini juga dia kitab ada ayatnya, saya sudah sampaikan di video saya kemarin ya. Bagaimana Yesus mengajarkan ya, Alkitab mengajarkan bahwa kalau Anda berdosa ya, itu juga diajarkan oleh Yesus dan juga dilakukan oleh Musa. Musa juga mengajarkan hal sama. Kalau Anda berdosa di hadapan Allah, Anda cukup takut kepada Allah ya. Ada saya sudah sampaikan kemarin videonya, takut kepada Allah caranya. Habis itu Anda minta ampun, takut minta ampun, dan Anda mengakui Anda berdosa dan Anda habis itu tobat dari itu. Nah, itu kuncinya. Jadi perbuatan baik itu adalah untuk timbangan nanti antara itulah keadilan, guys. Keadilan itu kan perlu timbangan. Tidak ada keadilan kalau tidak ada timbangan. Jadi makanya perlu timbangan antara pahala dan dosa. Jika pahala harus lebih banyak pada dosa. Kalau tidak, Anda akan masuk neraka dulu. Nah, itu logikanya. Itu baru namanya ada reward and punishment. Kalau Kristen kan tidak mengenal reward and punishment. Mereka tidak mengenal neraca keadilan. Mereka hanya percaya Yesus Tuhan masuk surga. Jadi padahal orang banyak berbuat banyak salah itu tidak dinilai, guys, tidak ditimbang gitu. Jadi mereka tuh orang Anda mau jahat bener, mau baik bener, itu sama-sama masuk surga ya kalau Anda percaya Yesus. Jadi ini tidak ada keadilannya, guys. Jadi orang tidak ada hukumannya di Kristen, guys. Jadi Anda berbuat jahat sebanyak apapun, tidak ada hukumannya gitu. Nah, itu namanya tidak ada keadilan di dalamnya, guys. Sebenarnya masih ada beberapa perbuatan baik lainnya yang harus dilakukan untuk menghapus dosa ya di dalam konsep mereka. Nah, inilah yang Bukan menghapus dosa, tapi menyimbangkan antara pahala dan dosa. Contoh misalnya kayak ini sama kayak terus ngerti nggak? Uang masuk, uang keluar. Pahala itu uang masuk, dosa uang keluar. Jadi neraca keseimbangan Anda, kalau belajar ilmu ekonomi ya, keuangan ya, sebenarnya gampang loh, guys. Kalau saya harus punya tabungan. Nah, tabungan saya itu nggak boleh minus gitu. Makanya pahala adalah uang masuk yang menambah tabungan saya. Ya, dosa adalah uang keluar yang mengurangi tabungan saya. Nah, saya harus berlomba-lomba mengerjakan kebaikan agar tabungan saya itu berisi. Ya, saya juga harus berlomba-lomba untuk menghindari dosa sehingga tabungan saya tidak minus atau berkurang. Jadi tabungan saya besar, guys. Nah, tapi ya kalau Anda nabung di tempat yang salah, ya misalnya Anda nabung nabungnya tidak di bank yang benar lah gitu, ibaratnya Anda tuh nabungnya tapi apanya bolong, ibaratnya tidak diakui lah, nabungnya tidak diakui. Jadi Anda misalnya yang Anda tabung itu bukan uang, tapi ada tabung adalah daun gitu. Yang Anda tabung daun, lalu ketika Anda menggunakan duit daun itu untuk belanja, Anda terima. Itu sama dengan iman. Iman itu adalah Anda nabung uang gitu, sehingga itu bernilai gitu. Jadi konsepnya logikanya adalah seperti Anda nabung uang, iman itu uang itu, guys, yaitu nilai. Jadi Anda akan ada nilainya. Anda nabung uang, ya, Anda berlomba-lomba untuk gimana supaya tabungan Anda itu banyak, ya, dan berlomba-lomba yaitu dengan mengerjakan banyak pahala dan berlomba-lomba untuk menghindari dosa yang akan mengurangi nilai dari tabungan Anda. Jadi minus takutnya gitu kan. Nah, tapi kalau orang Kristiani atau orang kafir ya, itu mereka menabung daun. Jadi sebanyak apapun mereka masukkan daun ke dalam celengan, ya, walaupun mereka tidak ada pengeluaran, mereka tidak berusaha sama sekali, ya itu pun nggak mungkin. Anggaplah ada yang orang nggak berusaha sama sekali. Ya, jadi mereka masukkan daun sebanyak mungkin, tapi tidak ada gunanya, guys, karena daun itu tidak berlaku gitu. Tidak ada nilainya. Sama dengan amalan orang yang tidak beriman, ya, seperti debu di angin gitu. Itu sebenarnya logika sederhana gitu, ya kan? Jadi itulah jadi Louis itu dia benar-benar pikun, guys, error gitu. Dia udahlah kafir, error lagi kan? saya maksud bahwa penghapusan dosa menurut agamanya Yahwaloni sebenarnya bukan karena percaya, tetapi karena perbuatan baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa Kalau gitu orang nggak percaya, ya berarti orang nggak usah murtad aja, baiklah Anda gitu kan, nggak ada nilainya gitu. Jadi Louis nggak ngerti bahwa beriman dan bertakwa dalam Islam itu begitu, bukan hanya takwa aja, tapi harus beriman dulu.
Kalau Anda tidak beriman, Anda murtad, lalu Anda bertakwa, nggak ada nilainya, guys. Di dalam Kristen, itu yang menyelamatkan bukan karena perbuatan baik. Nah, kalau Kristen memang begitu. Beda konsepnya, yaitu kalau dalam Kristen saya sampaikan tadi ya, percaya Yesus Tuhan, ya, masuk surga. Jadi perbuatan baik Anda tidak dinilai. Kalau Islam dinilai, guys. Ngerti nggak? Jadi Kristen tuh gini nih. Ya kita itu. Jadi Kristen, kalau dalam Kristen ya, kebalikannya gini ya. Anda mau nabung nih sebanyak mungkin. Anda berusaha untuk mengerjakan kebaikan sebanyak mungkin. Dan Anda berusaha untuk lomba untuk menghindari kejahatan atau dosa sebanyak mungkin. Itu nggak ada gunanya. Anda sudah pegang kunci surga, ngerti nggak? Jadi buat apa lagi nabung, gitu ngerti nggak? Enak bener di Kristen nih, coba. Tapi itu nggak logis, guys. Jadi nggak adil. Jadi misalnya gini nih, ketika saya tahu saya pegang kunci surga, yaitu kata dia percaya Yesus Tuhan, padahal bukan begitu sebenarnya, guys ya. Itu cuma dogma Kristen ya, percaya Yesus Tuhan. Jadi saya dikasih kunci surga. Hobi, ini kunci surga. Karena kamu percaya Yesus Tuhan, lalu kamu tidak perlu berbuat baik, tidak perlu menghindari perbuatan jahat. Kenapa? Kamu sudah pegang kuncinya, ya. Dalam artian kamu tidak akan pernah masuk neraka. Jadi dalam Kristen itu dua, guys, ya. Orang percaya Yesus Tuhan masuk surga, nggak percaya pada Yesus Tuhan masuk neraka. Jadi nggak ada timbangan amal baik dan buruk itu nggak ada, ngerti nggak? Jadi kalau jadi konsepnya ya, ini nggak masuk akal bagi saya, jujur nggak masuk akal. Jadi ketika Anda percaya Yesus Tuhan, ini pegang kunci surga, Anda pasti masuk surga, ya. Dan tidak akan pernah masuk neraka sejahat apapun Anda, itu, ya kan? Sejahat apapun Anda, itu tidak akan pernah masuk neraka. Kenapa? Karena Anda sudah pegang kunci surga. Beda sama Islam. Islam meskipun Anda pegang kunci surga, kalau Anda berbuat dosa lebih banyak daripada pahala, Anda akan dimasukkan dulu ke neraka sebagai hukuman atas dosa-dosa Anda sebelum Anda masuk surga. Jadi kunci surga itu punya syarat gitu. Sebelum Anda masuk surga, Anda harus memastikan bahwa neraca Anda harus tabungan Anda harus surplus gitu. Pahala Anda harus surplus daripada dosa. Baru Anda akan masuk surga langsung tanpa ke neraka dulu. Dan ini adil, guys. Sehingga orang di dunia ini akan berlomba untuk mengerjakan kebaikan dan berlomba untuk menghindari kejahatan. Kenapa? Karena mereka beriman tuh hanya pegang kunci surga. Tidak dijamin untuk tidak ke neraka dulu gitu. Coba kalau kayak agama mereka, logis nggak? Dikasih kunci surga dengan percaya Yesus Tuhan, tapi tidak dikasih hukuman ke neraka dulu. Kalau perbuatan jahatnya lebih baik pada perbuatan buruk. Ini adil nggak? Sementara orang ya berbuat baik sebanyak apapun ya itu dimasukkan ke neraka kekal, sama kayak Islam juga kayaknya. Itu nggak masalah. Tapi poinnya adalah yang nggak logisnya adalah percuma orang berbuat baik sebanyak mungkin ya dan menghindari jahat sebanyak mungkin, tapi dia tetap masuk surga, nggak masuk neraka, guys. Percuma. Coba gini dong. Kalau Islam begini ya, saya dan teman saya sama-sama Muslim. Saya beriman, teman saya beriman. Tapi saya itu baik minta ampun, teman saya ini jahat minta ampun. Nah, ini kan beda nih, ya. Misal teman saya ini suka berzina, suka mencuri, suka perkosa, suka bunuh orang, suka nyakiti orang, suka pukul orang. Saya baik minta ampun, misalnya lah, biar gampang kita bikin dua neraca yang beda ya, gitu. Nah, saya baik minta ampun, saya suka bantu orang, suka ya berbuat baik sama orang gitu kan, mengajarkan, memberi ilmu pada orang gitu kan. Nah, itu ya kami berdua megang kunci surga ya, karena kami beriman pada Allah tadi ya, beriman pada Allah sebagai Tuhan. Kami pegang dua pintu surga, kami berdua memegang kunci pintu surga. Nah, saya karena perbuatan baik saya gitu ya kan, makanya saya masuk surga langsung. Nah, dia tidak, guys. Nah, karena dia melakukan banyak kejahatan, dia dimasukkan dulu ke neraka. Baru setelah semua kejahatannya itu dibakar di sana, dosa-dosa itu dibakar di neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kan beda, dan itu adil. Nah, orang yang tahu itu, dia akan meniru saya. Mereka akan berlomba mengerjakan kebaikan seperti saya, dan menghindari orang teman saya ini. Dan mereka akan berlomba untuk menghindari dosa. Nah, jadi orang itu akan jadi baik, guys. Itu yang membuat orang itu baik gitu. Kalau itu tidak berlaku, pertama tidak ada keadilan. Masa saya dan teman saya ya sama-sama beda ya, padahal beda, saya baik dia jahat, sama-sama masuk surga dan dia tidak dihukum atas kesalahannya gitu. Itu tidak bisa, nggak adil, guys.
Makanya keadilan itu ditegakkan ketika dia yang salah dihukum, yang baik didapatkan ganjaran, guys. Kalau Kristen tidak, ya. Saya berbuat baik, ya, pegang kunci surga karena percaya Yesus Tuhan. Dia yang berbuat buruk, ya, sangat banyak dosa dalam hidupnya, dia percaya Yesus Tuhan, sama-sama masuk surga. Jadi nggak dihukum dulu di neraka gitu. Jadi pertanyaannya adalah, untuk apa saya berbuat baik sebanyak mungkin? Untuk apa saya menghindari perbuatan jahat sekuat mungkin? Nggak ada bedanya. Itu makanya logis. Makanya orang itu banyak mualaf karena itu, Luis. Karena ajaran agama Anda tidak logis. Orang itu tidak ada gunanya untuk berbuat baik. Tidak ada gunanya untuk menjadi dosa. Kenapa? Karena tidak akan dimasukkan dalam neraka. Kalau Islam tidak, Islam akan dimasukkan ke neraka sampai timbangannya tuh lebih banyak pahalanya, guys, gitu loh, daripada dosanya. Dan itu logis sekali gitu kan. Itu namanya keadilan. Tapi karena percaya kepada Tuhan. Seseorang dalam Kristen yang Ya, Tuhan yang mana dulu? Kalau Tuhan, jadi kita lihat dia nanti sampaikan Tuhan yang mana. Kalau Tuhan Yesus jelas error, ya. Tapi kalau Tuhan Allah benar. ingin selamat nih harus percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Itu buat Anda nggak selamat, ya. Yesus Tuhan nggak buat Anda selamat. Yesus berkata malah, ya, di Matius 7:21-23, ya. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau bukan masuk dalam kerajaan surga, kemana? Ya ke neraka. Karena ada dua tempat nanti di akhirat, yaitu surga dan neraka. Jadi bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau gitu Anda masuk neraka. Jadi setiap orang yang menyebut Yesus Tuhan akan masuk neraka. Nah, makanya dikatakan dia, ya, sebaliknya atau melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, berarti yang masuk surga itu adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Siapa itu? Ya Allah tadi, guys. Allah tadi. Jadi kalau masuk surga adalah lakukan kehendak Bapanya, bukan lakukan kehendak Yesus. Ya, berarti kalau masuk surga, ya, nyebut Allah Tuhan, bukan nyebut Yesus Tuhan, guys. Nah, diperkuat lagi dengan dikatakan dia, ya, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Nah, ini adalah orang-orang Kristen, guys. Karena mereka yang percaya Yesus Tuhan dan mereka melakukan apa-apa dengan nama Yesus. Ya, karena ini ngomong tentang umat Kristen gitu. Nah, apa yang Yesus katakan pada mereka? Apakah Yesus katakan, oh, kalian masuk surga? Enggak. Yesus katakan adalah, hanyalah kalian semua di hadapanku, ya. Aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Nah, kenapa Yesus usir? Yesus tidak pernah mengajarkan dia Tuhan, gitu kan? Apalagi memakai namanya gitu. Dia mengajarkan, ya, bukan setiap yang menyebut aku Tuhan yang masuk ke dalam surga, melainkan melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang diajarkan dia, kan? Bukan nyebut dia Tuhan, tapi lakukan kehendak Bapa di surga. Nah, tiba-tiba orang datang dan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah memakai namamu, gitu kan? Ya, itu Yesus katakan, hanyalah kalian semua di hadapanku. Aku tidak pernah mengenal kalian. Dan disambungnya dengan, wahai pembuat kejahatan. Masuk pembuat kejahatan sini adalah bukan mencuri, merampok, segala macamnya, tapi karena telah mengajarkan apa yang tidak pernah Yesus ajarkan atau katakan. Makanya Yesus juga sampaikan di ayat lain, ya, apabila seorang nabi yang dengan berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, atau perintahkan ajarkan untuk perintahkan ajarkan kepada orang lain apa yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan padanya, maka nabi itu harus mati, guys. Ini ancaman Yesus, bahwa kita tidak boleh mengatakan atau mengajarkan apa yang dia pernah diajarkan, atau apa yang tidak pernah dikatakan oleh dia atau diperintahkan untuk ajarkan pada dia, guys, oleh dia gitu. Itu dia berkarya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bohong, berkarya di kayu salib. Jadi mengatakan, ya, angkatan jahat ini adalah suatu tanda dariku, yaitu tanda aku tidak akan memberikannya selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Tadi kan dalam perut ikan, manusia tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah sesuai dengan masa penyaliban. Penyaliban itu Jumat sore, ya, hingga Minggu pagi, kan. Nah, itu 3 hari itu di awal itu lebih, guys, itu. Nah, ini ketika orang yang diserupakan itu salib, Yesus ada di mana? Tinggal dalam perut bumi. Mati? Enggak. Karena kalau dia mati, berarti itu bukan mukjizat namanya, bukan tanda. Ini tandanya Yesus itu, atau mukjizatnya adalah dia nggak mati karena dia tinggal dalam perut bumi. Sama kayak tidak matinya Yunus ketika dia tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, guys. Dan dibuktikan dia dengan muncul kemudian, ya, dia muncul dalam bentuk utuh. Kalau orang mati, ya, orang mati harusnya itu cuma roh gitu, ya kan, cuma roh, bukan dengan fisik.
Yesus menampakkan diri bukan sebagai roh, tapi sebagai fisik. Makanya ketika itu dia datang ke tempat muridnya yang lagi makan itu guys di loteng itu ya, muridnya heran, kayak melihat hantu. Dia kan taunya Yesus sudah mati. Berarti kalau udah mati harusnya kan tinggal roh gitu, karena fisiknya sudah mati gitu. Tapi mereka melihat Yesus utuh. Jadi Yesus katakan, kenapa kalian melihat seperti hantu gitu kan? Nah, peganglah dan rabalah tanganku, kakiku, ini aku gitu. Dia ingin mengatakan kalau aku ini tidak pernah mati, aku belum mati, aku masih hidup. Gitu. Nah, bahkan dia perintahkan muridnya, adakah yang bisa dimakan? Dan muridnya memberikan dia ikan goreng. Jadi kan makan ikan goreng untuk buktikan apa? Apakah dia sudah mati? Enggak, dia belum mati guys. Pengorbanan, yaitu kalau zaman perjanjian lama yang dikorbankan adalah domba, kambing, juga bisa mungkin yang lain burung dan lain-lain. Ya, dan itu ya, itu berlaku selamanya. Saya sudah sampaikan ayatnya kemarin. Itu berlaku selamanya. Dan Yesus itu datang bukan untuk menyadarkan, dia bilang gini guys, aku datang bukan untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kalian menyangka aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi faktanya Luis ini malah menyangka bahwa Yesus telah datang untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi ini namanya pikun guys. Padahal Yesus sudah katakan, janganlah menyangka, kalian menyangka bahwa aku datang untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi Luis malah sebaliknya, dia malah menyangka Yesus datang untuk menyadarkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti dia apa namanya? Pikun dan error guys. Nah, dari Yesus katakan ya, aku datang bukan untuk menyadarkannya Luis, tapi untuk mengenapinya. Nah, mengenapi itu pun Luis nggak ngerti. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Jadi sesuatu yang belum lengkap ditambah sehingga lengkap. Ibarat gini, saya punya anak ya, anak saya minta uang. Pak minta uang dong, saya kasih uang 8.000. Ya kan? Nah, lalu anak saya bilang, Pak genapin dong di 10.000. Masa 8.000 nanggung nih, genapin dong 10.000. Apa yang saya lakukan? Apakah saya mengambil uang itu, apa saya membuangnya, menyuruh dia membuang itu dan mengganti dengan baru? Tidak. Saya akan tambahkan 2.000. Ingat 2.000, nah uangmu dari 8.000 kan? Sekarang jadi genap 10.000, karena Bapak tambah 2.000. Itu menggenapi. Jadi Yesus itu ajarnya tidak menghilangkan atau mengganti Taurat perjanjian lama, tapi dia menggenapi. Nah, contohnya saya kasih tahu ya. Nah, Musa, ya ajaran Taurat Musa itu adalah boleh menceraikan istri, tapi istri itu dikasih surat cerai. Itu saya udah buat di video-video sebelumnya guys ya. Boleh menceraikan istri, tapi istri itu dikasih surat cerai. Nah, Yesus menambahkan ya. Tapi aku berkata kepadamu ya, menambahkan ya bahwa tidak boleh menceraikan istri kecuali dia berzina. Jadi boleh menceraikan istri ya, tapi dia dengan dasar dia berzina. Kalau selain dia berzina nggak boleh guys. Nah, ditambahkan lagi sama dia, kalau ada laki-laki yang menikahi istri yang diceraikan bukan karena dia zina, itu sama dengan laki-laki ini berzina. Berarti cerainya nggak sah gitu guys, karena bukan karena zina. Nah, jadi Yesus itu menambah hukum Taurat sehingga lengkap, bukan menggantinya. Jadi dia tetap memperbolehkan cerai ya. Kalau Musa itu dengan memberi surat cerai kepada istri, Yesus tambahkan dengan menceraikannya hanya karena zina ya. Kalau nggak dengan zina nggak boleh. Nah, kalau ada laki-laki yang menikahi istri yang diceraikan bukan karena zina, ya berzina. Itu tambahan dari Yesus itu. Beda dengan hukum misalnya hukum zina ya. Hukum Taurat Musa mengatakan janganlah berzina. Nah, maksudnya dalam arti itu masih mengajarkan bahwa memintakan bahwa berzina itu hanya berzina fisik. Itu memegang, meraba atau bersetubuh. Nah, Yesus tambahkan dengan zina hati. Itu di mana kalau kamu memandang wanita lalu kamu menginginkannya, berarti kamu sudah berzina dalam hati. Nah, jadi Yesus menambahkan, jadi bukan hanya berzina itu fisik tapi juga hati. Itu bukti Yesus tidak pernah menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi dia menambahkan sehingga lengkap alias menggenapi. Nah, itu Luis tidak mengerti, guys. Tapi pengorbanan itu tidak sempurna. Setiap tahun orang harus mengorbankan itu. Nah, itu berlaku selamanya. Itu sempurna karena Tuhan yang minta gitu. Bahkan dikasih di Alkitab itu diajarkan caranya, pakai baju linen putih, kemeja linen putih dan lain sebagainya, ya kan? Ada ritualnya, guys. Habis itu jam berapa dilakukan, berapa kali, tanggal berapa dan bulan berapa aja, itu Tuhan yang perintahkan gitu. Dan itu berlaku selamanya ya. Kalau ada aku sampaikan sini ayatnya, Anda bisa cek video saya sebelumnya ya. Itu tentang apa itu saya lupa ya, tentang pengampunan dosa itu ya. Nah, jadi dan itu sudah dibuktikan dengan misalnya kayak kayak ketika Tuhan menguji Ibrahim ya. Dia mau mengorbankan anak Ismail disuruhnya kan. Lalu Tuhan ganti anak itu dengan apa?
dengan kambing guys, dengan kambing atau apa itu domba, dengan domba mungkin ya, saya lupa itu ya. Tapi faktanya adalah apa Allah ganti, Tuhan ganti itu dengan binatang hewan guys, dengan hewan ternak gitu. Nah itu bukti kalau Allah itu tidak mau mengorbankan manusia, dia tetap mengganti dengan hewan ternak gitu. Itulah bentuk kasih dia. Kenapa? Karena memang yang boleh dimakan tuh yang boleh konsumsi itu memang hewan ternak, bukan manusia guys. Jadi Tuhan tuh bukanlah Tuhan yang kanibal. Yang artinya Tuhan tuh yang minta korban manusia, enggak ya. Itu jujur ya, kalau ada Tuhan yang minta korban manusia ya, apalagi itu katanya anak sendiri, itu adalah Tuhan apa ya? Saya katakan ya, itu memang apa namanya? Itu sama kayak kanibal gitu guys. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sebagai khalifah gitu untuk mengelola bumi dengan hewan atau tumbuhannya. Makanya selalu dalam perjalanan lama itu ada lihat Tuhan itu meminta korban berupa hewan atau ya hewan lah, kan binatang atau hewan, dan itu dibuktikan dengan Musa Ibrahim diuji dengan anaknya Ismail, tetap Allah ganti Ismail dengan domba guys. Itu bukti memang Allah tuh selalu meminta korban itu memang hewan. Makanya umat Islam masih sekarang lakukan karena itu berlaku selamanya. Kami melakukan itu di hari-hari kurban. Kami mempersembahkan korban ya, bukan cuma itu, kami juga melakukannya di akikah ya. Untuk anak laki-laki itu 2 kambing, kita 1 kambing guys. Jadi sekali lagi guys ya, yang masih menjalankan hukum Taurat itu ya dan juga ikuti Yesus itu sebenarnya adalah umat Islam. Karena Yesus Islam gitu, ajarannya Islam gitu. Nah, umat Kristen ini beda sendiri guys. Mereka tidak melakukan itu gitu, ya kan? Untuk menghapus dosanya. Tetapi karya ini ditanggung oleh Yesus. Dia mengorbankan dirinya sebagai penghapusan dosa manusia. Dan barang siapa percaya kepadanya, itulah yang diselamatkan. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yesus mengajarkan percaya kepadanya, juga percaya kepada Tuhannya, itu Allah. Ya, jangan hanya percaya kepadaku, percaya juga kepada Dia yang mengutusku, yaitu Allah. Ya. Nah, demikianlah mereka mengenal Engkau satu-satunya benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi percaya kedua-duanya. Ya, percaya Yesus sebagai utusan atau nabi ya, gak lebih dari itu, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan guys. Itu yang Yesus ajarkan gitu. Saya sering sekali sampaikan dan ulang-ulang. Saya nggak mau kutip itu lagi ya. Sampai bosan saya kutip itu, tetapi juga nggak ngerti-ngerti. Ya itulah anda kutip tapi anda ngerti gitu loh. Jadi malah bilang-bilang kita ngerti gitu. Kita ngerti banget gitu. Itu ayat tidak mengajarkan Yesus Tuhan, tapi ajarkan Dia utusan. Dan Tuhannya siapa? Yang mengutus Dia, yaitu Allah guys. Intinya orang yang percaya kepada Tuhan atau karya dari Tuhan itu yaitu ya percaya Tuhan yang mana? Tuhan yang benar Tuhan atau Tuhan yang yang manusia guys gitu. Atau menuhankan manusia gitu kan. Untuk keselamatan di kayu salib, orang itu yang akan diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Ya kalau gitu untuk apa orang Kristen berbuat baik? Itu hanya makan Anda. Anda cukup beriman aja Yesus Tuhan, udah selesai. Jadi ya orang Kristen, jadi Louis ini sama dengan mengatakan orang Kristen, jangan kalian berbuat baik, itu percuma. Kalian juga nggak perlu menghindari perbuatan jahat, kan juga percuma. Anda cukup percaya Yesus Tuhan, Anda selamat gitu guys. Islam tidak ngajarkan itu ya. Anda memang pegang kunci surga, Anda selamat tidak masuk Anda selamat masuk surga ya. Anda pegang kunci surga, Anda selamat masuk surga, tapi itu tidak akan menghindarkan Anda dari masuk ke neraka dulu untuk dibakar dosa Anda. Nah, itulah yang logis guys. Bukan ajaran Yesus. Jadi kita dalam Islam itu kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, ya, ada akan berlomba-lomba untuk menghindari keburukan. Karena semua itu ada timbangan pahala dosanya. Jadi meskipun Anda beriman, pegang kunci, tidak akan lolos dari neraka, ya, dibakar dulu kalau dosa Anda daripada pahala. Kalau di sini tidak, guys. Jadi Anda cukup beriman, pegang kunci surga, Anda tidak akan dimasukkan neraka, walaupun sejahat apapun Anda, gitu kan? Nah, Anda juga tidak akan dapat keuntungan apapun, walaupun sebaik apapun Anda. Nah, itu tidak logis, guys. Itu beda dengan Islam ya. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Tapi ada satu ayat yang dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya akan mengutipnya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan sebab karena karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat ya, ini diselamatkan oleh iman ya. Artinya kita itu masuk surga dengan selamat ya. Tapi ini ngomong tentang masuk surga saja. Bukan dari neraka, bukan dihukum di neraka. Nah, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Pemberian siapa? Allah, bukan Yesus.
Ini dia tahu kalau Tuhan itu Allah, yang memberi itu Allah bukan Yesus, tapi dia masih juga ngomong Yesus Tuhan, guys. Nah, itu yang jadi imannya disamakan oleh aku iman pada siapa? Iman oleh Allah, guys. Karena Allah yang ngasih kan gitu. Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, bukan pemberian Yesus ya, Allah. Jelas di sini bukan karena usaha perbuatan baik manusia tapi karena pemberian dari Allah itu sendiri. Di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata kariti atau karis, yaitu kasih karunia. Karis itu kasih karunia. Kalau ada orang namanya karis, ingat itu kasih karunia, yaitu keselamatan yang dari Allah sendiri. Nah, itu kan ajaran Islam. Keselamatan datang dari Allah, bukan dari Yesus ya. Dari Allah ya, Anda tuh pegang kunci surga. Tapi Anda tetap harus berbuat baik ya. Karena perbuatan baik itu maksudnya ini adalah sama kayak yang sampaikan Ustaz ini adalah perbuatan baik itu tidak ada gunanya kalau tidak dibandingkan dengan iman, guys, gitu loh. Allah yang kerjakan, bukan manusia berbuat baik maka manusia diselamatkan, bukan, tapi karena Tuhan menyelamatkan manusia itu oleh karena karyanya, itu karis, dan juga oleh karena atau dia pisteos, atau dia itu melalui pisteos, atau dalam bahasa kata dasarnya yaitu pistos, yang artinya percaya. Karena iman ini jelas dikatakan bahwa manusia itu diselamatkan, mendapat kasih karunia karena iman, karena percaya. Ya, Anda selamat dikasih kunci surga, tapi Anda tidak selamat dari neraka. Itu maksudnya. Jadi iman tadi itu ya sebagai kunci ya untuk selamat masuk surga ya. Tapi Anda perlu juga berbuat baik ya dan menghindari berbuat jahat untuk tidak masuk neraka, guys. Gitu, Bro. Di dalam kekristenan, dan ini berbeda dengan agama-agama yang lain yang mereka bisa selamat masuk. Memang beda sendiri gitu. Jadi itu nggak logis, guys. Nggak logis. Anda nggak perlu berbaik, nggak perlu menghindari berbuat jahat. Anda akan dijamin masuk surga tanpa masuk neraka dulu ya. Asal Anda percaya Yesus Tuhan. Itu nggak logis, guys. Karena itu nggak ngajarkan orang tuh apa? Ya ada usaha lah gitu. Jadi ibaratnya gini loh. Anda cukup percaya. Ini gini, guys ya. Kalau Islam tuh ngajarkan yang kayak gini lah contohnya. Anda kerja nih. Anda kerja, tentu Anda kerja itu Anda dikasih tugas ya. Anda harus lakukan ini ya. Tapi jangan lakukan ini gitu. Contoh misalnya kayak kerja di rumah makan. Anda harus melayani tamu, melayani pelanggan, Anda harus cuci piring, harus apa lagi ya, belanja dan segala macam. Tapi Anda harus hindari jangan pecahkan piring, jangan marahin tamu, jangan tolak tamu, jangan apa, ya, jangan kasih piring kotor atau jangan jangan jual makan basi gitu-gitu kan. Lalu Anda dalam Islam, Anda itu harus melakukan itu semua, guys. Selain Anda percaya itu bos Anda, ya, bos, saya mau kerja nih bos. Bos, tolong bos, gitu kan. Kamu bos yang baik gitu. Kita rayu bos kita gitu kan. Kita berbaik sama bos kita ya. Kita akui itu bos kita gitu. Jadi ketika buktinya apa? Kita akui dia bos kita. Ketika dia suruh kita kerjakan. Bos kita bilang kan, hei kamu cuci piring ya, siap bos gitu. Itu cara kita mengakui dia. Dan kita harus mengerjakan semua tugas-tugas yang kita diberikan oleh dia. Dan juga kita hindari larangan dia. Kita dapat gaji. Logis nggak? Itu Islam aja kan. Logis sekali. Nah, jadi apa namanya? Tapi kalau Anda yang Islam ajarkan yang lain ya, kalau Anda tidak percaya itu bos Anda, meskipun Anda melakukan banyak kebaikan di tempat itu, misal Anda di tempat itu Anda melakukan banyak kebaikan deh. Ada cuci piring, ada lain pelanggan dan segala macamnya, tapi Anda tidak mengakui itu bos Anda gitu. Bos Anda bilang gini kan, "Hei kamu cuci piring ya." "Kamu siapa?" "Aku mau layani tamu nih." "Loh, aku bos kamu." Bukan bos aku. Bos aku adalah si Rudi. Yang punya apa rumah makan ya marah lah kan. Kok kamu bilang bosnya si Rudi? Rudi itu kan kawan kamu kerja. Anak buah saya juga. Marah nggak bos? Marah. Tapi meskipun Anda melayani tamu, dia tidak akan apa namanya? Dia akan usir Anda. Kenapa? Dia tidak diakui sebagai bos, guys. Nah, makanya perlu dua hal. Ya. Eh, percaya itu bos Anda dan melakukan segala perintahnya dan hindari semua yang dilarangnya. Baru Anda dapat gaji. Kalau Anda cuman percaya kepada dia, atau yang kedua nih ya, Anda percaya kepada dia, tapi dia tidak mengerjakan tugas-tugas. Bos, kamu bos saya. Kamu cuci piring. Nggak mau bos. Tanya pelanggan, nggak mau. Mau nggak bos kamu gaji kamu? Nggak mau. Ini baik kamu
mengaku itu bos kamu, tapi kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dia tidak akan menggaji kamu, atau sebaliknya, kamu mengerjakan tugas tapi nggak ngaku itu bos kamu, disuruh dia kamu nggak mau, dan kamu malah bikin dia murka yang mengatakan dia bukan bos Anda dan mengatakan malah teman kerja Anda adalah bos Anda. Kedua-duanya Anda tidak akan digaji gitu. Nah, jadi Islam itu logis sekali ya. Kalau Anda mau digaji ya, Anda harus meyakini itu bos Anda dan mengerjakan segala perintah dan larangannya. Ya, baru Anda dapat gaji dan gaji Anda tidak akan dipotong. Ya. Nah, tapi kalau Anda berbuat kesalahan, karena gaji Anda dipotong. Nah, itu Islam tuh begitu guys. Jadi gaji dipotong adalah dosa. Misalnya Anda buat salah nih, ada memecahkan piring, Anda akan potong gajinya, itulah dosa. Nah, jadi bos itu akan menilai kalau mana yang banyak antara perbuatan baik atau jahatnya. Misalnya dia melayani pelanggan, nyuci piring, tapi juga dia memecahkan piring, dia juga tidak mau melayani dan lambat melayani pelanggan, lelet lah kerjanya gitu guys ya. Bos akan nilai nih, ini orang nih gajinya berapa gitu kan. Nah, dia akan nilai berdasarkan itu. Kalau Anda sempurna, dia akan gaji Anda tidak akan dipotong, full dikasih gaji gitu kan, bahkan dikasih bonus lagi. Tapi kalau Anda melakukan banyak kesalahan, ya gaji Anda dipotong. Atau Anda dapat gaji misalnya 5 juta, tinggal 2 juta guys. Itu kan logis sekali. Nah, itu sama ajarkan. Kalau Kristen tidak. Anda cukup percaya itu bos Anda, udah. Anda di restoran itu rumah makan itu Anda diam aja gitu kan. Jadi Anda tidak melayani tamu, tidak menjadi pecah piring. Jadi Anda tuh di restoran itu ya, ada 2 orang nih, dia di rumah makan ya. Logikanya gini guys, mereka sama-sama percaya itu bosnya. Ini logika Kristen gini ya, kalau kita pakai logika Lewis ya. Dan ini nggak logis guys ya, sesuatu nggak logis. Jadi gini, ada dua orang yang sama-sama percaya sama bosnya, itu bosnya gitu kan. Tapi mereka nih yang satu rajin guys, dia layani tamu, dia cuci piring, dia nyapu, ngepel gitu, dia masak yang enak gitu kan. Dia ibaratnya dia tuh bahkan promosi lagi, ngasih pamflet gitu kan. Mulutnya berkata manis supaya tamu senang sama dia gitu kan. Nah, dan dia hindari pecahkan piring, dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang bosnya, memecahkan piring, merokok, apalagi ya kayak mas-masan gitu kan. Nah, jadi temannya satu lagi malas guys, disuruh bos nggak mau. Kamu cuci piring dong. Nggak mau, malas bos, malas. Kamu yang pemilihan, nggak mau, malas. Dia kerjanya apa? Dia kerjanya cuma duduk guys. Jadi kerjanya kayak bos gitu. Di restoran tuh dia kerjanya duduk aja gitu kan, duduk aja. Disuruh bosnya nggak mau, semuanya mau, malas minta ampun. Dia juga sering mecahin piring, sering buat tamu komplain. Masa sama gajinya guys? Logis nggak? Nggak logis. Ya kan? Harusnya gajinya beda. Jadi yang ini digaji full, ini harus dipotong gajinya dong. Kalau lebih banyak pecahan piring, ya berarti gajinya minus dong gitu kan. Dia nombok dong gitu. Itu logikanya guys. Kalau bosnya rugi, masa pecahan piring 10, ya kan? Sebulan, anggaplah pecahan piring itu 100 sebulan, gajinya itu nggak sampai untuk ganti 100 piring itu. Masa digaji juga penuh guys? Kalau gitu rugi dong bosnya. Kawannya juga rugi. Jadi kawannya mikir, untuk apa saya layani tamu dengan baik? Untuk apa saya gini gitu? Untuk saya dari pecahan piring, toh gaji sama teman saya, apa yang terjadi? Dia akan malas kerja guys. Jadi di rumah makan itu tidak akan rajin. Kenapa? Anda cukup datang, percaya itu bos Anda, udah selesai. Anda tunggu santai, Anda terima gaji ke bulan. Nah itu berarti ajaran tidak logis guys. Makanya nggak heran banyak orang mualaf karena hal itu. Surga karena perbuatan baik. Bahkan dikatakan di dalam kata yang terakhir yaitu doron. Doron itu adalah pemberian. Doron, yang artinya pemberian dari Theos, dari Tuhan atau dari Allah itu sendiri. Keselamatan kita itu pemberian, dan itu ajaran di dalam Kristen, bukan ajaran di agamanya Pak Yahya Waloni. Dan saya rasa itu yang menjadi pembeda. Itu sama dengan Islam, cuman bedanya Luis nggak paham. Ya nggak paham tentang konteks itu, ya paham gitu. Ya intinya saya tadi sampaikan guys ya. Jadi intinya adalah Luis itu sebenarnya ayat yang sama antara Quran sama itu. Kenapa? Karena itu aja Islam guys. Itu percaya pada Allah itu. Keselamatan itu tergantung percaya pada Allah apa tidak. Kalau Anda tidak percaya pada Allah sebagai Tuhan, tapi Anda menularkan yang lain itu Yesus, Anda tidak akan selamat. Alias Anda tidak akan pegang kunci surga, alias Anda akan masuk neraka kekal selamanya guys. Tidak akan masuk surga gitu guys. Yang paling mendasar di dalam beragama, baik Kristen maupun agamanya dari Yahya Waloni. Bahkan dalam perjanjian lama sendiri juga dikatakan seperti itu teman-teman.
Di dalam Kejadian 6 ayat 7-8 ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Nah, ini agak aneh guys ya. Ini makanya kita kritik kayak gini, kenapa ya? Masa manusia ada Tuhan yang menyesal guys gitu. Berarti dia nggak mau tahu. Masa dia menciptakan sesuatu dia nggak tahu bakal begitu gitu, ngerti nggak? Ini kayak bukan Tuhan gitu guys, ngerti nggak? Makanya ini bukti bahwa Tuhan itu benar, bahwa kita dunia tuh berubah dari manusia. Karena kalau kita pakai logika, ini enak logis. Kenapa saya katakan logis ya? Bagaimana bisa Tuhan itu merasa menyesal telah menjadikan manusia maupun hewan-hewan dan bintang melata dan mengudara. Kalau manusia oke lah, dia misal masih bisa lah. Meskipun nggak logis juga gitu. Karena ketika Tuhan itu membuat sesuatu, dia sebenarnya tahu konsekuensinya gitu. Ya kan? Masa dia nggak tahu konsekuensinya? Orang menyesal itu adalah orang yang ngerti tentang konsekuensi. Misalnya saya gini nih, saya menciptakan produk, saya tahu nih kalau saya buat ini misalnya, kalau saya buat kalau nggak tahu ya, saya mau tahu ya, saya ngerti nih kalau saya buat misalnya eh, apa ya, saya buat suatu benda yang misalnya saya buat kayak apa ya, kayak pisau gitu. Nah, saya ngerti banget nih, ini pisau ini bisa mencelakakan kalau bisa dikontrol gitu. Nah, saya dengan penerima matang ya, karena saya tahu ini pisau bisa mencelakakan dan saya bisa mengontrolnya, karena saya maha kuasa bisa mengontrol apapun itu kan. Nah, saya tetap ciptakan itu pisau. Nah, konyol, tiba-tiba saya menyesal. Aduh, saya nyesal nih udah buat pisau. Ternyata pisau itu bunuh orang. Pertama, tadi saya nggak tahu kalau pisau itu bisa berbahaya. Kedua, saya nggak bisa mengontrol pisau itu, guys. Nah, ini buktikan saya bukan Tuhan. Sama seperti ini gitu. Nah, kalau Tuhan yang benar itu adalah dia tidak akan pernah menyesal menciptakan manusia dan binatang gitu. Apalagi binatang ya, dan hewan atau binatang ya, karena itu kan memang mereka tidak punya akal gitu. Binatang itu tidak punya akal. Mereka akan kalau lapar ya mereka empat gitu. Mereka nggak peduli bahkan anaknya sendiri gitu guys. Nah, ini jadi beberapa binatang kan. Nah, manusia punya akal gitu. Nah, jadi intinya adalah ini bukti bahwa di ayat ini bukti bahwa Tuhan di agama Kristen itu ya tidak mengetahui efek dari apa yang diciptakannya, sehingga dia menyesal ketika dia melihat hasilnya gitu. Oh, duh, ternyata hasilnya begini, nyesel lah gua gitu. Nah, ini aneh guys kalau Tuhan sendiri gitu. Makanya betul kata Quran ya. Kalau kitab sebelumnya adalah dibawa tentang manusia guys. Bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, Nuh mendapat kasih karunia, yang artinya Nuh itu mendapatkan anugerah keselamatan itu sendiri, bukan karena Nuh. Iya, karena Nuh percaya sama Tuhan dan dia berbuat baik gitu. Dia ingat dia melakukan perintah Tuhan kan. Tuhan perintahkan dia, Nuh, kamu buat bahtera. Habis itu kamu masukkan semua burung-burung dan manusia burung-burung dan hewan sepasang-sepasang dan tumbuhan sepasang-sepasang. Dia melakukan perintah Tuhan, bukan hanya percaya ya guys. Nah, jadi kasih karunia Nuh itu dikasih karena dia pertama dia percaya pada Tuhan. Kedua dia membuat bahtera, ya. Artinya dia patuh sama Tuhan. Disuruh buat, ada kita buat bahtera itu gampang enggak? Anda harus potong kayu, ya kan? Angkut kayu, pahat-pahat lagi, paku-paku lagi, dan bahteranya besar gitu kan? Bisa menampung banyak hewan sepasang-sepasang dan tumbuhan sepasang-sepasang kayak. Jadi sekali lagi guys ya, Nuh tuh melakukan sesuatu gitu. Nuh tuh bukan percaya Tuhan lalu diam-diam aja gitu kan, tidak berdakwah ke kaumnya, tidak. Dia percaya Tuhan, lalu dia dakwah kepada kaumnya. Hai kaumku, ingatlah Tuhan Allah kita Esa gitu kan. Dia berdakwah pada kaumnya, untuk itu dia dibully guys, dibully sama kaumnya. Ah, kamu Tuhan apaan itu segala macam gitu kan. Nah, lalu dia buat, ketika dia buat diperintahkan buat bahtera, dia buat gitu. Itu bukannya gampang buat bahtera. Luwes deh buat bahtera deh kalau dia bisa gitu. Kalau nggak habis keringatnya guys, kalau nggak capek energinya tiap hari buat bahtera yang besar itu kan. Nah, dia buat bahtera, bahkan dia ketika buat bahtera dia juga diperintahkan untuk menyuruh umatnya supaya ikut dia gitu. Yang percaya justru percaya dan ikut dia gitu. Dia selamat gitu. Tapi tetap jadi bully guys. Bahkan dikatakan gila, Nuh gila, nggak ada apa-apa nih, ada hujan nggak ada apa, matahari bersinar cerah segala macam ya, juga bikin perahu, bikin bahtera, gila nih orang itu. Nah, ini Nuh melakukan itu semua, guys. Ya. Sama kayak Nabi Muhammad juga melakukan itu, Yesus, Musa melakukan itu semua gitu. Mereka tidak hanya percaya, tapi cuma melakukan ini dan itu gitu guys. Tapi sekali lagi ya guys ya, gue saya ngerti nih apa yang maksud ayat itu gitu. Kasih karunia dikasih kepada Nuh bukan hanya karena dia percaya, tapi dia melakukan segala perintah Allah dan menghindari semua larangan ya guys.
Nuh berbuat baik, bukan. Karena Nuh beriman, percaya kepada. Oh, jadi buat bahtera itu nggak berbuat baik guys. Jadi melakukan perintah Tuhan itu adalah berbuat baik, gitu. Masuk membuat bahtera dan berdakwah kepada kaumnya supaya percaya kepada Allah guys. Itu perbuatan baik, dakwah gitu. Tuhan yang menyelamatkan itu. Jelaslah bahwa keselamatan dalam Kristen itu karena kasih karunia atau Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan itu kepada Ya, Tuhan yang mana, Luis? Tuhan Allah kan? Bukan Tuhan Yesus. Di ayat yang tadi gitu kan. kita, bukan karena perbuatan baik. Lalu, apakah dengan demikian orang Kristen berhak untuk berbuat dosa seenaknya? Ya enggak, itu nggak bisa. Tentu iya, karena logikanya begitu. Kenapa? Kan tidak ada tidak ada konsekuensinya gitu kan. Kan cukup percaya Tuhan, guys. Tapi orang Kristen tetap harus berbuat baik, tapi bukan dalam konteks biar selamat, tapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Orang tidak akan mau berbuat baik ya. Kenapa? Karena cuma sebagai ucap syukur itulah namanya patuh pada Tuhan gitu. Tuhan memintakan untuk berbuat baik ya, sebagai ucapan syukur kepadanya. Berarti ada berbuat, Luis. Ada disuruh berbuat gitu. Ngerti nggak? Ini logikanya nggak masuk nih orang gitu. Dan sebagai tanggung jawab orang untuk taat setia kepada Tuhan. Nah, jadi kalau Anda katakan percaya saja itu masuk surga ya, selamat ya. Tapi di sisi lain dia mengajarkan juga untuk taat, ya kan? Tadi cuma percaya aja masuk surga ya, nggak masuk neraka, tapi dia mengajarkan taat. Taat itu artinya apa? Yang mengikuti segala perintahnya dan mengikuti larangannya. Itu artinya takwa. Taat sama yang takwa. Makanya butuh iman dan takwa. Ya, iman, ya, percaya dan takwa yaitu taat tadi gitu. Dia nggak ngerti, guys. Dia nggak ngerti kalau taat itu sama dengan takwa. Makanya jadi ini aneh. Kalau dia mengakui hanya percaya saja, ya, tapi dia nyinggung taat dan takwa. Ini orang dia lagi pikun nih, guys. Dia nggak ngerti kenapa diomongin dia gitu. Ya, jadi gini deh. Kalau kamu ngakui cuma itu percaya aja, nggak perlu takwa, harus berbaik, ya sudah gitu. Kenapa dia katakan perlu juga takwa, taat gitu, berbaik? Berarti dia ini sedang bingung, guys. Pikun, error itu. Ya, ada orang yang ngomong percaya aja masuk Yesus Tuhan masuk surga gitu. Tapi kamu juga harus bersyukur ya. Kamu saat ya. Ini apa maksudnya coba? Kita ini kamu ada orang ngomong ini ya, sama kayak orang ngomong ini ya. Kamu cukup percaya aja itu bos kamu udah. Kamu nggak perlu lagi nyuci piring, nggak perlu lagi melayani tamu, udah kamu cukup percaya itu bos aja. Tiba-tiba dikatakan lagi, tapi kamu harus bersyukur sama bos kamu ya. Dengan kamu cuci piring, kamu melayani tamu, lah ini kok nggak apa orang ini pikun gitu guys, tapi nggak itu sih sama kayak orang seperti itu yang orang itu bilang ke temannya di rumah makan, kamu kalau mau digaji syaratnya satu, itu percaya itu bosmu, kamu nggak perlu berbuat baik, nggak perlu nyuci piring deh, nggak perlu ngelain tamu, kamu cukup percaya itu bosmu, kamu digaji. Tapi besoknya ngomong lagi, tapi kamu harus bersyukur. Dia lihat itu kan, dia bersyukur, lihat itu karyawannya duduk aja gitu kan, tapi dia bilang lagi, tapi kamu harus bersyukur loh sama bosmu gitu kan, kamu harus cuci piring. Jadi orang bingung, bapak main bilang saya nggak perlu cuci piring, nggak perlu ini, tapi sekarang bilang harus bersyukur gitu. Ya orang tetap milih ngapain saya melakukan itu kalau ini dia digaji gitu kan. Ini nggak logis guys. Saya kalau jadi orang itu saya akan berpikir logis. Dia akan tanyakan orang itu, bapak ini sebenarnya maksudnya apa nih? Saya harus bekerja nyuci piring melayani tamu atau tidak ini? Bapak main bilang saya tidak perlu bekerja, cukup duduk aja dan percaya itu bos saya, udah saya digaji. Tapi bapak bilang sekarang harus bersyukur lagi. Jadi bapak, jadi saya ini gimana pak gitu? Ya ngerti ya maksudnya ya. Nah itu berarti orang ini, jadi orang ini nggak ngerti dengan apa diucapkan dia gitu. Padahal kita tahu saat dapat gaji itu adalah percaya itu bos kita, cuci piring, melayani tamu gitu kan, ngepel nyapu, itu dapat gaji. Kita juga logika akan mengatakan, nah mungkin cuma percaya itu bos dulu dapat gaji gitu, enak bener gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya, itu bukan, jadi tanda bersyukur itu ya dengan nyuci piring itu adalah melakukan perbuatan, karena itu kita digaji gitu. Jadi kita nggak hanya percaya pada bos, tapi juga kita harus bekerja, cuci piring, ngepel, baru kita digaji. Gitu loh. Itu aja. Jadi tidak karena berbuat baik manusia itu diselamatkan, tapi karena kasih karunia oleh karena iman. Paham sampai sini ya? Yang ketiga. Jadi bos tadi tidak akan menyelamatkan Anda, dalam arti Anda akan mengusir Anda gitu.
Anda sini mau bekerja atau cuma mengakui saya bos gitu. Saya nggak butuh pengakuan bos, saya butuh Anda bekerja, ya kan? Kalau Anda cuma mengakui bos ya, enak bener Anda gitu. Teman Anda lihat tuh, dia nyuci piring, ngapu ngepel, dari tamu, kamu duduk di sini diam-diam aja kan? Ya selamat Anda guys, jasir Anda, kamu saya pecat gitu. Itu logika berpikir seperti itu guys, gampang sekali gitu kan? Itu namanya keadilan. Apa yang disampaikan Yahya Waloni ini mengindikasikan bahwa Yahya Waloni nyontek ajaran Kristen. Nah, itu bukan nyontek. Islam memang kan seperti itu ya. Itu ada di Quran dan hadis. Nah, ayat tadi itu bahkan membuktikan kalau di Alkitab pun ada ayatnya gitu. Jadi lengkap. Di Quran ada, jadi ada, di Alkitab juga ada gitu. Jadi ini bukan nyontek. Tapi Louis saja nggak ngerti guys. Ya, Louis nggak ngerti gitu. Makanya benarlah Quran gitu. Ya, bahwa Yesus itu mengajarkan Islam. Taurat, Zabur, Injil itu merupakan kitab-kitabnya umat Islam dahulu gitu. Ini terbukti. Jadi bukan Ustadz Yawan ini bingung menjadi pendeta Pak Ustadz. Enggak, Louis yang bingung karena dia nggak ngerti guys. Ini sebenarnya ajaran Kristen yang mana sih? Islam mana sih? Kok ini Islam ini kok mirip sama Islam gitu kan? Dia yang bingung guys. Kok kita tahu jawabannya gitu kan? Ya kalau nggak nyontek berarti dia sedang pikun guys. Ajaran Kristen yang begitu agung, keselamatan melalui Kristus. Bukan begitu agung, ajaran yang begitu enak, enjoy. Jadi ibaratnya nggak masuk akal gitu guys. Kok bisa kongkang kaki masuk surga gitu. Nah itu soalnya kalau kita tidak percaya, kita percaya ada keadilan gitu. Kita berbuat baik sebanyak mungkin dan menghindari perbuatan jahat sekuat mungkin guys. Itu yang harus dilakukan gitu. Jadi nggak butuh hanya beriman saja. Iman itu kunci surga, tapi untuk memastikan Anda tidak pernah masuk neraka, Anda harus berbuat baik sebanyak mungkin dan menghindari perbuatan dosa sekuat mungkin guys. Kristosentris, hanya Yesus yang menyelamatkan. Oleh karena Yesus saja tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Gimana dia bisa menyelamatkan kita? Yesus berkata, aku tidak dapat buat apa-apa diri sendiri. Dia nggak bisa buat apa-apa diri sendiri guys. Bagaimana dia bisa menolong kita gitu? iman pada akhirnya dicontek ya walau tidak diajarkan ke umatnya. Dia nyontek nih. Dan nyontek gimana ya? Nanti ya kapan-kapan lah ya kita akan lihat ustadz lain ya. Tapi saya nggak sempat sih kayak begitu. Sayangnya saya buat video ini memang ini reaction aja gitu kan. Beda sama konten saya kayak bahas Isana Islam itu saya sempat buat kan dalilnya gitu. Tapi ini memang ini karena gini loh, ini Luis ini basic kali aja nggak ngerti gitu. Nanti saya kasih pula dia ayat Quran hadis dia tahu bingung sih kan. Nah, tapi sudahlah ini reaction aja. Jadi dia harus ngaji kayak bahwa yang ngajar itu bukan cuma Ustaz Yayoni, tapi juga Ustaz lainnya ya. Yaitu kita butuh rahmatnya Allah gitu. Jadi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Maksudnya adalah ya, iman itulah kunci surga. Perbuatan baik itu ya, itu hanya untuk menghindari kita dari neraka gitu. Memastikan kita tidak masuk neraka sama sekali. Tapi kalau Anda beriman saja, tidak melakukan perbuatan baik, Anda akan dibakar di neraka guys. Itu maksudnya gitu. Dan itu diajarkan oleh semua ustaz. Saya aja bukan ustaz ngajarkan itu gitu. Apalagi ustaz-ustaz kita gitu. Luis aja yang dia nggak pernah ngaji guys. Itu cuma dengar sedikit, potong-potong, ambil dan dia bingung sendiri guys. Gitu loh. melabeli itu ajaran agamanya. Padahal itu adalah ajaran Kristen yang paling mendasar, yaitu diselamatkan oleh karena iman, bukan perbuatan. Ya, iman pada Allah. Iman dia kan pada Yesus Tuhan itu. Jadi itu sebenarnya itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran Islam guys. Karena ajaran Islam mengatakan ya, iman kepada Yesus Tuhan. Tadi itu kan iman kepada Allah guys. Jadi sekali lagi guys ya, dia bingung nih. Kan iman pada Allah itu kan ajaran Islam kan. Ajaran Kristen kan iman pada Yesus Tuhan gitu. Jadi dia bingung lagi. Ini ajaran Islam pakai Kristen gitu kan. Perbuatan baik. Tapi kalau dia ngeles, saya nggak nyontek kok. Ya mungkin dia pikun. Dia pikir dia masih pendeta, padahal dia sudah ustadz yang diajarin Alkitab, ajaran Kristen. Tapi ingat, Ustaz ini tidak ngomong dalil ya, gimana dia Anda katakan ajaran Kristen. Dia ngajar itu sesuai dengan pemahaman Islam dan itu dikaji oleh saudara kita. Bahkan saya juga mengkajinya gitu kan. Nah, itu di depan jemaat kaum muslimin. Dia tidak ada menyebut tentang di situ tentang Kristen sama sekali atau Alkitab sama sekali. Luisnya sedang apa guys? Jadi dia yang pikun gitu kan. Dia lupa kalau Ustaz itu adalah sedang bahas tentang ajaran Islam dan sedang bahas di masjid dan di depan umat Islam itu, bukan di depan umat Kristiani gitu kan atau di gereja gitu guys. dalam khayalannya mungkin dia itu sedang menjadi ustadz dan mungkin dia halu bahwa itu ajaran dari agamanya sekarang gitu. Terima kasih, itu saja dari saya, Louis Prasetyo di sini. Ya ngaji Luis ya, ngaji. Anda itu sampai kapan begini gitu kan?
Aduh, kalau saya disclaimer guys ya, saya nggak ngerti ajaran Kristen, saya tidak akan ngomong gitu guys. Kalau dia ini aneh guys, udah disclaimer, saya bukan ahli dalam agama Islam. Yang kan ahli, pemula pun tidak guys. Tapi dia sosok ngajar tentang Islam gitu, sosok komen tentang Islam. Jadi akhirnya ngaco guys. Jadi apa yang disampaikan dia bahwa Ustaz Wayan itu adalah pikun dan murtad, sebenarnya dialah ya. Ini bukan hanya pikun, tapi juga error, bukan hanya murtad, tapi kafir guys. Oke? Mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.